Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram syai'u lillahi lana wa lahum al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil dhalin. Amin. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amatana bi asrarih wa ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kajian malam hari ini masih tetap membahas tentang auliyaillah, para kekasih-kekasih Allah atau waliullah. Di dalam kitab Karamatul Aulia di sini dijelaskan begitu detailnya tentang tingkatan dan jumlah pangkat kekasih-kekasih Allah atau waliullah. Tentu langsung saja saya terjemahkan bahwa yang pertama itu al-aqtab berasal dari kata tunggal, al-kutub yang memiliki atau mempunyai arti penghulu. Dari sini hadirin dapat kita simpulkan bahwa al-aqtab adalah derajat kewalian yang tertinggi. Jumlah wali yang memiliki derajat tersebut hanya terbatas seorang saja untuk setiap zamannya. Seperti halnya dulu yang kami terangkan di bab-bab yang sebelumnya, seperti halnya Syekh Abu Yazid Al-Bustami, seperti halnya juga Syekh Ahmad Ibnu Harun Al-Rashid. Di antara mereka ada yang memiliki posisi di bidang pemerintahan meskipun tingkatan takorrubnya juga mencapai derajat yang tinggi. Seperti halnya para khulafaur rasyidin, Al-Hasan Ibnu Ali, Muawiyah Ibnu Yazid, Umar Ibnu Abdul Aziz, dan Al-Mutawakkil, dan lain sebagainya. Artinya ada yang diberikan oleh Allah wewenang secara batin, secara zahir, seperti halnya 4 sahabat khulafaur rasyidin. Dia menguasai di bidang zahirnya, menguasai di bidang batinnya. Ada kalanya hanya di bidang batinnya saja. Tetapi aqtab, wali kutub, seperti halnya Abu Yazid Al-Bustami dan siapa lagi, banyaklah wali-wali Allah yang diberi wewenang hanya mengurusi batinnya saja. Kemudian ada al-a'immah, wali al-a'immah. Al-a'immah ini berasal dari kata tunggal, mufradnya adalah imam, yang mempunyai arti pemimpin. Setiap zamannya hanya 2 orang saja yang dapat mencapai derajat al-a'immah ini. Keistimewaannya ada di antara mereka yang pandangannya hanya tertuju ke alam malakut saja. Ada pula yang pandangannya hanya tertuju di alam malaikat saja. Nomor 3, ada wali bergelar al-autad. Al-autad berasal dari kata tunggal, yaitu watadun.
artinya memiliki pasak paku bumi lah, yang memperoleh derajat al-autad hanya jumlahnya ada 4 orang saja setiap zamannya. Nah, saya menemukan seseorang di antara mereka, kami menemukan seseorang di antara mereka di kota Faz, Maroko. Mereka tinggal di utara, di timur, di barat, dan di selatan bumi. Dan mereka bagaikan penjaga di setiap pelosok bumi. 4 arah. Ya, 4 arah, utara, timur, barat, dan selatan. Hanya dengan ilmu bisa mengenal. Kalau tidak, musuh yang nyata dapat menyamar. Itu pepatahnya. Nomor 4, ada waliullah yang bergelar al-abdal. Al-abdal berasal dari kata badal, badala yabdilu badalan, yang memiliki arti menggantikan. Mereka, para wali Allah yang bergelar abdal ini, memperoleh derajat al-abdal itu hanya ada 7 orang dalam setiap zamannya. Dan setiap wali abdal ditugaskan oleh Allah untuk menjaga suatu wilayah di bumi ini. Dikatakan di bumi ini memiliki 7 daerah. Setiap daerah dijaga oleh wali abdal. Jika wali abdal ini meninggalkan tempatnya, maka ia akan digantikan oleh wali yang lainnya. Nah, ada seseorang yang bernama dulu atau kemarin, bab yang kemarin saya katakan, ada yang bernama Abdul Majid bin Salamah pernah bertanya pada seseorang wali abdal yang bernama Muadz bin Ashrosh, amalan apa yang dikerjakan sampai ia menjadi wali abdal? Maka dijawab oleh Muadz bin Ashrosh ini, para wali abdal mereka mendapatkan derajat tersebut dengan 4 kebiasaan biasanya. Ciri-cirinya wali abdal yaitu sering lapar, perutnya itu lapar, bisa diartikan banyak puasanya, banyak laparnya, kemudian hubbul ibadah, gemar dalam ibadah apapun dia laksanakan, baik yang sunnah maupun yang wajib secara global. Kemudian juga munajatun fil lail, selalu bermunajat setiap malam harinya, ya, selalu munajat dikala orang semua tidur. Dan juga katsirus sumti, banyak diamnya. Banyak diamnya artinya jarang berbicara yang kurang bermanfaat. Dan nomor terakhir adalah kholwah, mengasingkan diri. Kalau dihubungkan pada zaman sekarang, kholwat masih ada banyak, tapi hanya saja kita yang tidak tahu. Tapi ada yang kalanya seseorang hidup di kerumunan manusia yang banyak, keramaian, tetapi hatinya kholwat, tidak tercampur dan tidak terpengaruh dari kerumunan keramaian manusia. Hatinya selalu kholwat, menyendiri, bermunajat, bercakap-cakap kepada sama Allah. Kemudian nomor 5, ada yang kalanya wali Allah itu bergelar nuqoba. Nuqoba ini dari kata tunggal an-naqib, memiliki arti kepala kaum, ya. Jumlah wali nuqoba dalam setiap zamannya hanya ada 12 orang. Wali nuqoba diberikan oleh Allah kekeramatan, karamah, mengerti sedalam-dalamnya tentang
hukum-hukum syariah, hukum-hukum syariat, dan mereka juga diberi pengetahuan oleh Allah tentang rahasia yang tersembunyi di hati seseorang. Mereka pun mampu untuk meramal atau membaca tentang karakter dan nasib seseorang melalui bekas jejak kaki seseorang yang ada di tanah. Sebenarnya hadirin, hal ini tidaklah aneh kalau anggota jejak dari Mesir bisa mengungkap rahasia seseorang setelah melihat bekas jejaknya. Apakah Allah tidak mampu membuka rahasia seseorang kepada seseorang, yaitu walinya Allah? Nomor 6 hadirin, wali an-nujba. Tadi kan nuqoba, sekarang an-nujba. Nujba berasal dari kata tunggal an-najib yang memiliki arti bangsa yang mulia. Ya, bangsa yang mulia sebenarnya kata-kata nujba itu. Wali nujba hadirin pada umumnya selalu disenangi oleh masyarakat, oleh manusia, oleh orang. Di mana saja mereka mendapatkan sambutan yang banyak. Kebanyakan para wali nujba ini, ya, para wali tingkatan nujba ini tidak merasakan diri mereka adalah kekasih Allah. Tidak merasa kalau dia itu kekasih Allah, waliullah. Tetapi yang dapat mengetahui bahwa mereka adalah walinya Allah hanyalah seseorang wali yang lebih tinggi tingkat derajatnya. Dan setiap zamannya jumlah mereka hanya tidak lebih dari 8 orang. Ada kalanya juga hadirin, wali Allah bergelar Al-Hawariyun. Al-Hawariyun berasal dari kata tunggal atau mufrad, yaitu hawariyun. Hawariyun. Ini hawariyun itu mempunyai makna penolong. Jumlah wali hawariyun ini hanya ada 1 orang saja di setiap zamannya. Maka jika seseorang wali hawariyun ini meninggal, maka kedudukannya akan diganti oleh wali yang lainnya. Nah, di zaman Nabi hadirin, Nabi Muhammad SAW, hanya sahabat Nabi yang bernama Zubair bin Awam saja yang mendapatkan derajat wali hawariyun, gelar wali hawariyun. Ini seperti yang dikatakan oleh Nabi bersabda, setiap nabi memiliki hawariyun, setiap nabi mempunyai penolong. Maka kata Nabi Muhammad, hawariyunku, penolongku, hawariku, kata Nabi, adalah Zubair ibnul Awam. Hadirin ma'asyiral muslimin, para jamaah yang dirahmati Allah, meskipun pada waktu itu Nabi memiliki cukup banyak sahabat yang setia dan selalu berjuang di sisi beliau, tetapi beliau Nabi Muhammad SAW berkata sedemikian karena ia tahu, ya, Nabi tahu hanya Zubair saja yang meraih derajat wali yang bergelar hawari. Kelebihan seorang atau wali atau derajat wali hawari ini biasanya seseorang yang berani dan pandai berhujjah. Kebetulan Zubair bin Awam, salah satu sahabat Nabi, ini pintar, cerdas dalam berhujjah kepada siapa saja. Kemudian ada lagi hadirin wali Allah yang bergelar
Ar-Rajabiyun. Ar-Rajabiyun berasal dari kata tunggal Rajabun. Wali Rajabiyun itu adanya hanya di bulan Rajab saja. Maka itu kita sering mendengar dalam hadis-hadis Nabi bahwa bulan Rajab ini adalah bulan yang sangat mulia. Mulai awal bulan Rajab hingga akhir bulan Rajab itu sendiri. Selanjutnya kondisi para wali-wali Allah kembali normal seperti semula. Setiap waktu jumlah mereka hanya ada 40 orang saja. Jadi ketika datang bulan Rajab, Allah ini gambaran kita saja ya. Allah mencatat atau mentakdirkan ada 40 wali di bulan Rajab tersebut. Nah, para wali Rajabiyun ini terpecah di berbagai daerah, di berbagai wilayah. Bayangkan satu dunia 40 orang dibagi di mana oleh Allah. Wallahu alam. Di antara mereka ada yang saling mengenal, tapi kebanyakan juga tidak. Disebutkan bahwa ada sebagian orang dari wali Rajabiyun yang dapat melihat hati orang-orang Syiah melalui kasyafnya, melalui hatinya yang Allah berikan karunia kepada mereka, para wali Rajabiyun ini. Ada dua orang Syiah yang mengaku sebagai ahlu sunnah di hadapan seorang wali Rajabiyun ini, lalu keduanya diusir karena wali Rajabiyun itu melihat keduanya berupa 2 ekor babi, sebab keduanya membenci sahabat-sahabat Nabi sepertinya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan lain-lainnya, sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Keduanya hanya mencintai Ali dan sejumlah sahabatnya. Artinya membenci sahabat-sahabat yang lainnya, mengunggulkan Sayyidina Ali. Maka ketika keduanya bertanya kepadanya, maka si wali tersebut berkata, "Aku lihat kamu berdua berupa 2 ekor babi, karena kamu menganut madhab Syiah dan membenci para sahabat Nabi." Ketika berita itu disadari kebenarannya oleh keduanya, maka keduanya mengaku benar dan cepat memohon ampun kepada Allah. Demikianlah contoh secuil kisah ilmu kasyaf yang dimiliki oleh wali-wali yang bergelar Rajabiyun. Ya. Artinya di bulan Rajab itu hadirin, Allah itu langsung mencatatlah setiap bulan Rajab pasti 40 wali tercatat di bulan Rajab itu. Artinya Allah mengkader Allah mengkader, pasti ada 40 orang. Makanya itu disebut wali Rajabiyun tersebut. Makanya itu di samping bulan Rajab itu adalah bulan yang mulia. Entah Allah itu memuliakan bulan atau memang sudah ketentuan Allah. Nah, ini masih kita kaji kembali. Kemudian hadirin, ada yang wali bergelar Al-Khotamiyun. Ini berasal dari kata khotam yang memiliki arti penutup atau penghabisan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya derajat Al-Khotamiyun adalah sebagai penutup para auliaillah, para wali Allah. Jumlah mereka hanya 1 orang saja. Tidak ada derajat kewalian umat Nabi Muhammad yang lebih tinggi dari tingkatan ini. Jenis wali ini hanya akan ada di akhir zaman, yaitu ketika Nabi Isa alaihissalam datang kembali. Ada sebagian ulama yang mengatakan
Kalau seperti itu jangan-jangan ini Imam Mahdi. Nah, jangan-jangan ini Imam Mahdi, ya. Nah, di antaranya hadirin, ada para wali yang hatinya itu maksud saya dijelaskan di kitab Karamatul Aulia, penjelasan sifat-sifat wali yang sudah saya paparkan dari 1 sampai berapa itu, sampai 9 tentang bergelar wali-wali tersebut, nama gelar wali-wali tersebut. Tetapi sifatnya diantaranya ada wali yang itu hatinya seperti Nabi Adam alaihissalam. Jumlah mereka hanya 300 orang. Ini sesuai dengan sabda Nabi, mereka berhati seperti hati Nabi Adam alaihissalam. Mereka diberi penghargaan tersendiri oleh Allah. Syekh Muhyiddin berkata, jumlah wali jenis ini bukan hanya 300 orang saja di kalangan umatnya, tetapi ada juga kalangan umat-umat lain. Tentang keberadaan mereka hanya dapat diketahui secara ilmu kasyaf, dan setiap waktunya dunia tidak pernah kosong dari keberadaan mereka. Mereka memiliki akhlakul karimah, budi pekerti yang ilahi, ya, budi pekerti ilahiyah. Mereka sangat dekat indallah, dan juga doanya makbulan indallah, selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka ciri-cirinya itu senang dengan munajat, berdoa kepada Allah. Bahkan dikatakan di sini doanya itu, ya Allah, kami suka menganiaya diri kami, selalu selalu memohon ampun, selalu mengatakan dirinya itu zalim, sehingga memohon kepada Allah ampunan terus menerus. Maka jika engkau tidak berkenan memberi ampunan kepada kami ya Rabb, dan jika engkau tidak memberikan kasih sayang kepada kami ya Rabb, tentu pasti kami akan termasuk orang-orang yang zalim. Ini sesuai apa yang di firman Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Di antaranya juga hadirin, walinya Allah itu, ya, yang berhati seperti Nabi Nuh alaihissalam. Jumlah mereka hanya 40 orang di setiap zamannya. Hati mereka seperti hatinya Nabi Nuh. Beliau adalah nabi dan rasul pertama. Mereka suka berdoa seperti doa Nabi Nuh yang di dalam dalam doanya itu, ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan siapa saja orang yang beriman, lelaki atau wanita atau orang yang masuk ke dalam rumahku, dan jangan engkau tambahkan bagi orang yang berbuat aniaya kecuali kebinasaan. Artinya sifatnya itu seperti hatinya seperti Nabi Nuh alaihissalam. Nah, tingkatan wali dari jenis ini sulit diraih seseorang hadirin, sebab figur khusus mereka sangat keras dalam menegakkan agama. Seperti Nabi Nuh alaihissalam, tegas kencang Nabi Nuh. Ya mungkin di antara kita, di negara kita ada yang tegas, kencang, ya mungkin bisa juga walinya Allah. Memang kalau dirasa orang ini keras, tapi menegakkan agama, menegakkan syariah, ini kan hanya gambaran saja, tapi juga belum tentu, ya. Nah, wali-walinya Allah yang semacam ini itu selalu memperhatikan sabda Nabi Muhammad SAW, yang sabdanya itu, barang siapa yang beribadah selama 40 hari dengan penuh ikhlas, maka akan terpancar ilmu hakikat di lubuk hati dan lidahnya.